Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kembali kita mampu mengamalkan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Setelah kita menyelesaikan salat asar berjamaah, kita lanjutkan dengan kewajiban berikutnya yang juga tidak boleh kita tinggalkan. Dan ini merupakan kewajiban seumur hidup sampai mati. Kita wajib mengamalkan kewajiban ini, yaitu dengan datang ke majelis ilmu dalam rangka untuk mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, agama kita yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami dan kita amalkan, dan kita pertahankan agama ini sampai datangnya kematian. Semoga tentunya kita berharap apa yang kita lakukan ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Dan kita juga berharap sekali kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah, diberikan ilmu yang bermanfaat, mudah dipahami dan mudah diamalkan. Jemaah sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita akan mencoba membahas satu tema yang berjudul zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia. Sebagaimana kita pahami, insya Allah zuhud itu merupakan amalan hati. Amalan hati banyak sekali contohnya. Ada bersyukur, ada juga bersabar, ada juga yakin, tawakal. Ya, bersihnya hati menjadi sebab anggota badan kita pun menjadi baik. Hati itu sumber kebaikan dan hati pun bisa menjadi sumber keburukan. Dan salah satu amalan hati adalah zuhud. Zuhud terhadap dunia. Begitu banyaknya manusia lebih memperhatikan amalan secara zahir. Mungkin mereka fokus kepada masalah salat, puasa, zakat, atau yang lainnya. Tetapi kalau kita lihat, umumnya manusia kurang memperhatikan amalan-amalan hati. Padahal hati ini adalah yang mesti kita fokuskan, kita prioritaskan. Kalau hati kita baik, maka otomatis anggota tubuh kita jadi baik. Karena Rasul mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Dan apabila dia jelek, rusak, maka jelek dan rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah dia adalah hati. Ya, jadi zuhud termasuk amalan hati, zuhud terhadap dunia yang mesti kita miliki. Karena dunia ini bukanlah tujuan ambisi kita yang terbesar. Kita berada di dunia, kita mencari dunia, silahkan. Tetapi bukan menjadi tujuan ambisi terbesar. Karena dunia bukan segala-galanya. Ya, sekaya apapun dia pasti mati, sehebat apapun pasti dia mati. Sesehat apapun, sukses apapun, pasti manusia akan meninggalkan dunia ini. Maka kita akan jelaskan tentang zuhud ini seperti apa pengertiannya. Ya, zuhud terhadap dunia yang ternyata amal zuhud ini merupakan salah satu amal yang paling sering dan paling banyak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Baik, jemaah sekalian, sebagaimana biasa, setiap saya mengajar di tempat ini, maka saya biasanya menyiapkan adanya artikel untuk memudahkan kita memahami tema yang kita bahas tentang zuhud terhadap dunia. Kalau antum punya aplikasi Telegram, ya, di Telegram saya,
Telegram Najmi Umar Bakar sudah saya tulis di tanggal 2 Desember. Silakan yang punya aplikasi Telegram, bukan Instagram ya, tapi Telegram. Mudah-mudahan antum punya, dan kalau belum punya mungkin bisa diinstal Telegram Najmi Umar Bakar di tanggal 2 Desember. Sudah ada artikelnya dan kita bahas. Ya, supaya lebih mudah memahami pembahasan kita. Jadi antum tidak usah nulis lagi. Tanggal 2 Desember. Judulnya Zuhud Terhadap Dunia. Ya, ada 2 artikel di sini dan kita bahas artikel yang pertama. Sudah ketemu? Ketemu enggak? Ya, tanggal 2 Desember ya. Zuhud terhadap dunia. Mari kita baca jamaah sekalian. Yang pertama, penjelasan dari Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa amal sunnah yang paling sering dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat terdekatnya bukan dengan banyak berpuasa dan sholat. Rasulullah dan para sahabat adalah orang-orang yang luar biasa ibadahnya, ya, luar biasa kekhusyuannya, luar biasa keikhlasannya. Tetapi ternyata kata beliau, amal sunnah yang paling sering dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat terdekatnya bukan dengan banyaknya berpuasa atau sholat. Meskipun ibadah mereka juga sangat banyak. Tetapi yang lebih banyak itu, kata Imam Ibnu Rajab, adalah dengan cara membersihkan hati. Membersihkan hati, menggantungkan hati hanya kepada Allah, dengan takut kepada Allah dan cinta kepada Allah, betul-betul mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, berharap pahala dari Allah, serta zuhud akan apa yang akan sirna, yaitu dunia. Nah, kalimat zuhud di sini disebutkan. Ini amal sunnah yang paling sering dirutinitaskan. Kalau sholat 5 waktu kan tidak mungkin kita bisa memperbanyak. Hanya 5 waktu, subuh sampai isya, selesai. Yang wajib-wajib sedikit sebetulnya. Nah, amal sunnah yang diperbanyak. Dan diantaranya ini, yaitu membersihkan hati, mensucikan hati, bagaimana supaya hati itu menjadi hati qalbun salim. Karena ini intisarinya Islam. Kalau hati sudah bersih, maka semuanya akan mudah kita kerjakan. Meninggalkan larangan-larangan terasa mudah, dan mengerjakan perintah-perintah pun terasa mudah, ringan, gampang, dan enteng, karena modalnya sudah kita miliki. Jadi membersihkan hati, menggantungkan hati hanya kepada Allah dengan takut dan cinta kepada Allah, mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, berharap pahala kepada Allah, serta zuhud akan apa yang akan sirna, yaitu dunia. Nah, pengertian zuhud di sini dimasukkan. Berarti zuhud termasuk amal yang paling sering dimiliki atau dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian yang kedua, perkataan Abdullah bin Mas'ud, sahabat ya, radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, antum atwal salah wa akthar ijtihadan. Kalian para tabi'in, Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat, generasi setelah sahabat namanya tabi'in. Ya, kalian para tabi'in ini, kata beliau, lebih panjang sholatnya dan lebih banyak kesungguh-sungguhannya dibandingkan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjang sholatnya, lama, begitu panjang bacaannya, dan kesungguh-sungguhannya luar biasa. Generasi setelah sahabat. Padahal sahabat itu luar biasa. Tapi kata beliau, para tabi'in generasi berikutnya lebih dahsyat lagi. Dari sisi kesungguh-sungguhan dan dari sisi banyaknya ibadah, terutama ibadah sholat. Ya. Tetapi kata beliau, para sahabat tetap lebih utama dibandingkan kalian. Sahabat tetap lebih utama dibandingkan generasi berikutnya, generasi tabi'in. Meskipun tabi'in ini dikatakan lebih banyak sholatnya dan lebih besar kesungguh-sungguhannya. Maka ada yang bertanya kepada beliau, mengapa bisa demikian? Kenapa sahabat lebih utama dibandingkan tabi'in? Kata beliau adalah karena mereka lebih zuhud terhadap dunia dan lebih berharap balasan di akhirat daripada kalian. Karena mereka lebih zuhud. Meskipun amal zahirnya lebih banyak pada tabi'in, tapi kalah dengan keutamaan para sahabat karena mereka lebih zuhud dibandingkan tabi'in. Apa itu? Amalan hati. Hatinya lebih bersih dan zuhud terhadap dunia lebih besar dibandingkan generasi tabi'in. Ya, amalan zahir tentunya kita kejar, kita memperbanyak ibadah sunnah.
Tetapi yang paling terpenting di antara semua amalan, amalan hati. Kalau hati sudah baik, otomatis amal zahirnya akan baik dan akan diterima. Otomatis dia ikhlas. Tidak mungkin dia riya, tidak mungkin dia sum'ah, tidak mungkin dia ujub, tidak mungkin dia sombong, tidak ada hasad, iri, dengki. Hatinya bersih, tidak ada buruk sangka sama orang lain, tidak ada rasa dendam. Ini kelebihannya para sahabat. Dan zuhud termasuk di situ sebagai amalan hati. Tambah lagi penjelasan berikutnya dari Abu Bakar Al-Muzani rahimahullah, kita baca di sini bahwa beliau menjelaskan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak mengungguli para sahabat yang lain, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau banyak mengerjakan puasa dan salat. Apa sih kelebihan Abu Bakar dibandingkan Umar, Utsman, Ali dan lain-lain? Apa kelebihan Abu Bakar? Bukan karena banyaknya salat dan puasa. Sebetulnya beliau juga banyak salatnya, banyak juga puasa sunnahnya. Tetapi ternyata ada yang lebih beliau unggul dibandingkan sahabat yang lain. Ternyata dikarenakan oleh sesuatu yang ada di dalam hatinya. Itu yang menyebabkan beliau lebih unggul dibandingkan sahabat yang lain. Hatinya lebih bersih. Ada amal-amal hati yang dimiliki oleh beliau sehingga mengungguli sahabat yang lain yang lebih banyak sholatnya, puasanya, dan lain-lain. Subhanallah. Ini amal hati yang mesti kita perhatikan ya. Jangan juga amal zahir saja. Ya, tapi amal hati ini yang menentukan derajat yang tinggi seseorang di sisi Allah, dan bagusnya amal yang zahir tergantung amal hatinya. Nah, contoh di sini disebutkan, contoh seperti apa amal hati? Seperti ikhlas, tawakal, ya, ikhlas betul-betul karena Allah, tawakal hanya kepada Allah, khusyuk dalam beribadah, takut dan harap hanya kepada Allah. Kemudian yakin, senantiasa ingat kepada Allah, sabar dan berbaik sangka. Kemudian tawadu dan tidak ada hasad, iri dan dengki, zuhud terhadap dunia. Nah, zuhud sekali lagi disebutkan, zuhud terhadap dunia, dia bersyukur, dia ridho, cinta kepada Allah dan negeri akhirat dan lain-lain. Inilah amal hati yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Kalau hatinya baik, otomatis lisannya akan baik ketika berbicara, dan tindakan, perbuatan, tangan, kakinya, semua anggota tubuh akan lebih baik. Dan Allah melihat hamba itu yang pertama di hatinya, baru amal zahirnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada kekayaan yang kamu miliki, harta yang kamu miliki, dan tubuh yang kamu miliki. Kan itu semua pemberian dari Allah. Tapi Allah melihat kepada hatimu dan amalmu. Hati dulu, kalau sudah hatinya bagus, maka baru Allah lihat kepada amalnya. Kita belajar bagaimana mencontoh Rasul dan para sahabat. Ternyata Rasul dan para sahabat yang kita ikuti, ittiba'us sunnah, yang kita ittiba bukan zahirnya saja, tapi juga batinnya. Bagaimana mereka mensucikan, membersihkan jiwa dan hatinya, sehingga mereka bisa memiliki akhlak yang mulia, perjuangan, pengorbanan, mati-matian mereka, letih lelah mereka, terasa mudah, ringan, gampang, enteng untuk beribadah. Terasa mudah, ringan, gampang, dan enteng untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Ikhlas sulit, berat. Amal yang paling berat, ikhlas. Tapi bagi orang yang hatinya bersih, maka terasa mudah untuk ikhlas. Begitu juga tawakal, khusyuk, takut, dan berharap kepada Allah, dan seterusnya. Nah, ini ya. Kenapa jadi berat untuk melakukan amal-amal hati ini? Jundub bin Abdullah Al-Bajali berkata, cinta dunia adalah pangkal pokok segala macam kesalahan. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Kenapa berat untuk ikhlas? Kenapa berat untuk istiqomah? Kenapa berat untuk khusyuk? Kenapa berat untuk sabar? Kenapa berat untuk zuhud terhadap dunia? Karena cinta dunia yang berlebihan yang ada di hati kita. Merasa rakus, tamak, serakah dengan dunia, tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa cukup dengan dunia ini. Meskipun dunia sudah dimiliki, tetap saja merasa kurang, dikejar terus. Padahal sudah tercukupi, Allah sudah berikan semuanya. Kenapa? Karena cinta dunia yang berlebihan menjadikan orang itu jatuh kepada dosa-dosa. Merasa berat untuk beribadah, merasa berat untuk taat, merasa berat untuk mengikuti tauhid dan sunnah Nabi SAW. Maka benar kata Imam Ibnul Qayyim di sini rahimahullah bahwa sejauh mana besarnya ambisi
Sejauh mana besarnya ambisi dan rasa cinta seorang hamba terhadap dunia, maka niscaya sejauh itu pula rasa berat dirinya dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan mencari akhirat. Ketika ambisinya dengan dunia sangat besar, akhiratnya akan terkena dampak mudorotnya. Tapi ketika dia ambisi kepada dunianya kecil, maka akhiratnya menjadi besar. Artinya bukan kita meninggalkan dunia secara totalitas ya, tidak. Kita ingin belajar tentang zuhud. Apa itu zuhud? Ini masih muqaddimah ini. Ya, apa sebenarnya zuhud ini? Apakah kita harus meninggalkan dunia secara totalitas? Ya tidak. Kita butuh dunia. Kita sedang hidup di dunia. Bahkan Allah mengatakan apa? Ya, ketika Allah mengatakan di surah Al-Qasas, ya, cari negeri akhirat. Kejar negeri akhirat. Tapi kamu jangan lupakan nasib kamu di dunia. Jangan kamu lupakan nasib kamu di dunia. Tapi pertama kali Allah katakan, kejar akhirat dulu dengan segala macam nikmat yang Allah berikan kepadamu. Kejar akhirat segala secara prioritas. Akhirat nomor 1. Tapi kamu jangan lupakan nasib kamu di dunia. Jadi kenapa kita hari ini merasa berat, merasa sulit, merasa tidak nyaman dengan agama kita sendiri? Karena kita tidak zuhud terhadap dunia. Mau sholat berat, mau taklim berat, melakukan apapun terasa berat. Jangankan ibadah yang sunnah, ibadah yang wajib pun terasa berat. Kenapa? Karena kita tidak zuhud terhadap dunia. Nah ini, maka setelah itu kita masuk kepada artikel berikutnya, di bawahnya lagi ya, silakan lihat. Ada 2 halaman. Sekali lagi saya informasikan bahwa kita membahas tentang zuhud terhadap dunia dan artikelnya sudah ada di Telegram saya tanggal 2 Desember ya. Nah, di artikel kedua ini baru masuk inti permasalahan kita. Jadi masih muqaddimah bagaimana pentingnya hati dibersihkan. Dan ternyata itu amal yang lebih sering dilakukan Rasul dan para sahabatnya. Mereka lebih memperhatikan karena ini inti sarinya. Kalau sudah hati bersih, maka mudah yang lain untuk dikerjakan dan mudah juga untuk ditinggalkan dari dosa-dosa. Islam itu agama hati. Islam sangat perhatian sekali dengan masalah hati. Karena dari hati inilah akan melahirkan lisan akhlak yang mulia, akidah yang benar, ibadah yang benar, ya muamalah yang benar, dan seterusnya. Nah sekarang kita masuk kepada artikel yang kedua, zuhud terhadap dunia. Zuhud di dunia dan tidak cenderung kepadanya adalah ciri-ciri dari orang-orang yang saleh. Apakah kita termasuk orang yang saleh? Orang yang bertakwa? Kalau andai kata tidak ada zuhud di hatinya, zuhud itu di hati sebetulnya ya. Tidak ada zuhud di hati, maka dipastikan dia bukan orang saleh. Ciri khas orang yang saleh dan saleha yang bertakwa kepada Allah, pasti dia zuhud terhadap dunia. Bukan berarti meninggalkan dunia. Dia cari dunia, meskipun dia orang kaya raya, tapi dia orang yang paling zuhud. Karena zuhud itu amalan hati, bukan semata-mata amalan zahir. Ciri dari orang yang saleh, dia memiliki derajat yang tinggi, yang didapat oleh orang-orang yang menjalani penyucian jiwa dan menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk negeri akhirat. Ya, kita ngaji, kita taklim, kita belajar tentang sunnah, kita belajar tentang manhaj salaf, kita belajar tentang Quran dan lain-lain. Intinya adalah supaya ujung-ujungnya semua tema apapun yang kita bahas, intinya adalah supaya ujungnya hati kita semakin lembut, hati semakin bersih, hati semakin suci, hati semakin qalbun salim. Tema apapun. Intinya itu. Karena itulah kalau sudah kita miliki, pasti kita akan mudah mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi menuju tingkat ketakwaan. Nah, di sini kita lihat Syekh Dr. Ahmad Farid Hafizahullah mengatakan bahwa cinta dunialah yang membuat neraka ramai kepada penghuninya. Bagus banget ya ucapannya nih. Hubbud dunia. Cinta dunia yang menjadikan neraka itu ramai dengan penghuninya. Orang yang menjadi penghuni neraka itu karena mereka hubud dunia yang terlalu berlebihan. Sekali lagi, berlebihan. Cinta dunia boleh. Islam tidak melarang kita untuk mencintai dunia. Karena Allah menciptakan dunia untuk kita nikmati. Zuina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin. Ya. Allah memperbolehkan kita untuk menikmati dunia. Kita melihat dunia. Kita merasakan dunia yang enak ini. Tapi dunia yang enak, yang kita nikmati, tetap tidak ada di hati. Artinya itu bukan tujuan, bukan ambisi bagi seorang muslim yang bertakwa. Maka cinta dunia inilah yang menjadikan ramainya penghuni
neraka. Karena mereka semakin lupa dengan akhiratnya, semakin lupa dengan agamanya. Ya, cinta dunia berlebihan maksudnya. Sedangkan zuhud terhadap dunia yang menjadikan sorga menjadi ramai dengan penghuninya. Ramainya sorga itu dengan siapa penghuninya? Orang yang zuhud terhadap dunia selama dia hidup di dunia. Zuhud terhadap dunia berarti dia lebih memprioritaskan akhirat. Zuhud terhadap dunia berarti dia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Zuhud terhadap dunia berarti dia tidak menjadikan dunia sebagai ambisi terbesar. Ada uang, tidak ada uang, tetap dia memikirkan akhirat lebih utama dibandingkan dunia. Dunia bukan segala-galanya. Itu orang yang zuhud. Dia kaya dan miskin, tetap tidak menjadikan dunia segala-galanya. Utsman bin Affan, orang yang zuhud. Dia kaya raya, konglomerat. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an juga zuhud. Mereka punya kekayaan yang luar biasa, triliunan. Tapi dunia tidak ada di hati. Buktinya mereka dengan mudah untuk berinfak, mudah bersedekah, mudah berjuang, mudah berkorban. Ibadahnya pun luar dahsyat, luar biasa. Dengan zuhud terhadap dunia ini melahirkan ibadah yang luar biasa. Zuhud terhadap dunia melahirkan keimanan yang luar biasa. Zuhud terhadap dunia melahirkan perjuangan apapun dia lakukan demi mencapai ridho dan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kita saksikan di sini, kita lihat kembali bagaimana orang-orang yang ramai menjadi penghuni sorga, ternyata sebabnya karena mereka zuhud terhadap dunia. Maka mabuk karena cinta dunia lebih dahsyat daripada mabuk karena minuman keras. Minuman keras haram. Tapi mabuknya pada waktu itu saja. Setelah itu dia bisa sadar. Tapi kalau orang yang mabuk dengan dunia, dia tidak sadar-sadar bisa jadi. Sampai dia mati. Mabuknya dengan dunia. Dunia menjadi tujuan dan ambisi terbesar. Karena yang bersangkutan tidak akan bisa sadar kecuali di dalam gelapnya liang lahat setelah kematian. Begitu dia mati baru dia sadar. Ternyata dia sudah berada di alam yang lain. Kenapa? Karena tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia miliki. Meskipun dia sudah memiliki segala-galanya. Tapi terasa kurang. Dan terasa tidak puas. Terasa tidak berbahagia. Itulah orang yang tidak zuhud terhadap dunia. Pagi, siang, sore, dan malam dia habiskan untuk dunia saja. Waktunya puluhan tahun untuk dunia saja. Sabtu dan Ahad kan libur ya, tanggal merah. Mungkin dia libur, tidak bekerja. Tetap dia kejar dunia lagi. Bukan datang duduk di majelis ilmu. Untuk mendengarkan kajian. Untuk bertambah iman, ilmu, dan semangat untuk mengamalkan Islam. Yang dipikirkan dunia, dunia, dan dunia. Bagaimana besok, bagaimana nanti sore, bagaimana. Kapan memikirkan akhirat? Kapan memikirkan agama? Sudah setua ini, sudah lama menjadi muslim dari kecil, tapi ilmunya setingkat TK. Ilmu dunianya sampai S3. Ilmu agama tingkat TK. Padahal sudah menjadi muslim selama 40 tahun. Menjadi muslim sudah 50 tahun, 60 tahun. Tapi ilmu agamanya tingkat TK, ilmu dunia sampai S3. Ini berarti orang yang tidak zuhud terhadap dunia. Buktinya dunia lebih dia kuasai dibandingkan agamanya sendiri. Wuduknya masih salah, sholatnya masih salah. Ibadah masih tidak tahu ini dan itu. Dia udah lama, kecuali kalau dia mu'allaf, baru masuk Islam ya. Bisa dimaklumi lah. Baca Quran juga masih berantakan. Siapapun yang sudah menjadi muslim begitu lama puluhan tahun, ternyata baca Qurannya masih berantakan, dia tidak zuhud terhadap dunia. Berarti dia lebih mencintai dunia dibandingkan akhirat. Bagaimana bisa selamat? Dia bisa bertobat. 50 bertobat, 60 bertobat, 70 bertobat. Jika tobat dengan tobat nasuha, Allah terima insya Allah ya. Tetapi kita lihat bagaimana puluhan tahun rugi. Karena harta kita yang paling berharga di muka bumi ini apa? Apa ikhwan? Waktu. Bukan harta dunia. Waktu itu merupakan modal kita yang terbesar untuk bisa kita persiapkan amal soleh dan untuk bisa menyiapkan bekal sebelum datangnya kematian. Waktu itu. Dan orang yang bisa menyiapkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, dia bisa memanagenya.
Dia bisa memanfaatkan dunia sebaik-baiknya sebelum datang kematian bagi orang yang zuhud terhadap dunia. Orang yang zuhud terhadap dunia dengan benar, pasti dia bertauhid. Orang yang berzuhud dengan dunia dengan benar, pasti dia mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang begitu zuhud terhadap dunia, pasti dia mengikuti Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar sebagaimana Rasul dan para sahabat. Karena zuhudnya terhadap dunia berdasarkan ilmu. Islam adalah agama yang memiliki tolak ukur kebenaran, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk bisa zuhud terhadap dunia yang menjadi modal supaya dia bisa lebih melejit imannya, ilmunya, amalnya, dan semangat dia untuk mempersiapkan bekal sebelum datangnya kematian, nggak bisa kalau nggak zuhud terhadap dunia. Ulama itu mati-matian loh belajarnya. Ulama itu mati-matian mereka untuk bisa memiliki hal yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Tapi bagaimana ya? Kan kita belajar nih, bagaimana kok orang bisa begitu gitu. Kita nih kan masih malas-malesan. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia zuhud terhadap dunia. Dunia nggak ada di hatinya, kosong hatinya dengan dunia. Meskipun dia orang yang miliarder, tapi dunia nggak ada di hatinya. Dunia di tangannya saja, gampang dia keluarkan. Seperti ini yang kita pelajari jemaah sekalian. Ya, coba kita baca kembali. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa zuhud itu bukan meninggalkan dunia. Bukan meninggalkan dunia dari tanganmu, sementara dia masih berada dalam hatimu. Ya, dalam hati masih ada dunia. Bukan begitu. Zuhud bukan meninggalkan dunia dari tangan. Dikeluarkan semua jadi peminta-minta. Jadi orang miskin. Bajunya compang-camping ya. Seperti orang yang nggak punya apa-apa. Bukan begitu. Hatinya masih cinta pada dunia. Tapi zuhud yang sebenar-benarnya adalah engkau meninggalkan dunia dari hatimu. Meskipun dia ada di tanganmu. Itulah zuhud yang sebenar-benarnya. Di hatinya tidak ada lagi dunia, meskipun dunia itu ada di tangannya. Begitu banyak dunia yang ada di tangannya, tapi tidak pernah masuk ke dalam hatinya. Maka zuhud adalah kosongnya hati dari dunia, dan bukan kosongnya tangan dari dunia. Bisa dipahami ya? Ini pembahasan penting ini, berkaitan dengan masalah kehidupan kita, selamat atau tidak selamat. Ini penting berkaitan dengan nanti bagaimana ya supaya iman tuh semakin naik, jarang turun. Kalaupun turun sedikit, cepat lagi naik ke atas. Tergantung zuhudnya terhadap dunia. Semangatnya lebih banyak, sungguh-sungguhnya lebih banyak dibandingkan malesnya. Orang yang males, bawaannya males, ria lagi, balas lagi, ria lagi. Tujuannya apa? Dunia. Ria itu ingin dipuji. Ingin dipuji, ingin terkenal, ingin pamer, ingin supaya viral, heboh, bertambah followers. Jangan lupa subscribe. Ya, tujuannya apa? Dunia. Tapi orang yang zuhud terhadap dunia, meskipun tidak dikenal oleh manusia, nggak masalah. Yang dia inginkan terkenal di langit. Allah dan malaikat mengenal dirinya. Itu orang yang zuhud terhadap dunia. Meskipun pada akhirnya bisa jadi dia menjadi terkenal. Allah yang menjadikan dia terkenal meskipun dia tidak ingin terkenal. Orang seperti ini nantinya punya kemampuan bisa istiqomah dia. Kalau sudah seperti itu niat di hatinya, dia tidak ingin terkenal. Karena tujuannya bukan dunia. Meskipun dia melakukan begitu banyak ketaatan, kebaikan, berbeda dengan orang zaman sekarang ya. Ada kebaikan dikit, posting di IG-nya, ya. Memberikan sumbangan, posting di IG-nya, ya. Mengirimkan bantuan, posting lagi di IG-nya. Untuk apa ini? Ya, kalau betul-betul tidak ikhlas, nggak bermanfaat semuanya. Jadi kosongkan hati dari dunia, artinya tujuan dia, niat dia, keinginan dia, ya, semuanya itu bukan untuk dunia. Semuanya untuk akhirat, menggapai rahmat Allah, ridho Allah, ampunan Allah, dan cintanya Allah. Itulah seorang mukmin yang bertakwa. Kosongkan hati. Akhrijud dunya min qulubikum. Kata para ulama, kosongkan hatimu dari dunia. Maka menjadi ringan semua kewajiban. Menjadi ringan semua untuk meninggalkan dosa. Menjadi ringan semua untuk menghadapi musibah, ujian, cobaan. Ringan. Kenapa? Dunia bukan segala-galanya. Nanti juga habis kok. Terjadi musibah di Aceh. Musibah di Sumatera Utara. Musibah di Sumatera Barat. Dan di mana-mana. Tentunya musibah itu besar ya. Ya, besar sekali
mudaratnya bagi kaum muslimin yang ada di sana. Tetapi kalau mereka zuhud terhadap dunia, meskipun memang habis rumahnya, habis ya ini mobilnya dan lain-lain. Artinya dunia ini bukan segala-galanya. Dia terima bahwa ini ketetapan dari Allah. Ini musibah terjadi dengan izin Allah. Dan saya tahu bahwa dunia ini bukan segala-galanya. Kita juga akan mati semua kok. Tidak terjadinya musibah juga pasti ditinggalkan juga kan? Cepat atau lambat sama saja. Mati juga masuk ke alam kubur. Kita dimasukkan ke liang lahat, cepat atau lambat, dunia yang saya miliki juga tidak akan bersama saya nanti ketika saya berada di alam kubur. Nah, ketika terjadi musibah, ini contoh, mohon maaf ya, karena momennya pas banget ya. Ada musibah seperti itu, atau musibah-musibah yang lain, maka orang yang muslim, dia zuhud terhadap dunia, maka dia tidak terlalu berlebihan dalam rasa sedih. Dia ikhtiar untuk mencari ya dunia, dan mencari lagi. Tapi dia tidak akan terlalu bersedih dengan kehilangan dunia dan tidak terlalu bergembira dengan dunia yang dia peroleh. Itu zuhud. Kita baca keterangan di bawahnya lagi. Zuhud adalah amalan hati, sehingga yang bisa menilainya hanya Allah ya. Karena itu tidak bisa menilai status seseorang itu zuhud ataukah dia tidak zuhud hanya semata-mata dengan melihat penampilan luarnya. Oh, penampilan luarnya compang-camping, segala macam ya, bajunya jelek, udah seminggu nggak diganti-ganti. Ya, bukan itu orang yang zuhud. Ini orang yang malas mandi, ya, malas untuk membeli baju yang baru. Rasulullah tidak pernah mengajarkan demikian. Jadi kekayaan dan harta yang dimiliki bukan standar zuhud. Seseorang bisa menjadi zuhud sekalipun Allah memberikannya banyak kekayaan kepadanya. Zuhud itu tidak mesti identik orang miskin. Bisa jadi orang kaya, tapi dia zuhud. Karena dia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan dan ambisi terbesar dan tidak ada dunia di hatinya. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ditanya tentang seseorang yang memiliki uang 1.000 dinar. Ya, 1.000 dinar itu berapa miliar ya? 1 dinar itu 4,25 gram emas. 4,25 gram emas, 1 dinar ya. Dan dia punya 1.000 dinar, berarti miliaran ini. Apakah orang tersebut dikatakan orang yang zuhud ketika dia punya miliaran uangnya? Ya, maka beliau mengatakan iya dengan syarat. Nah, syaratnya apa? Dia tidak berbangga-bangga apabila uangnya bertambah dan dia pun tidak bersedih apabila uangnya berkurang. Biasa saja. Bertambah pun tidak begitu gembira, berkurang pun tidak begitu sedih. Kenapa? Cepat atau lambat dia tahu bahwa dunia ini sementara, tidak lama. Dan akan dia tinggalkan. Jadi dia menyikapi dunia itu biasa saja. Ini orang yang paling tenang hidupnya di muka bumi. Paling bahagia. Orang yang paling tentram hatinya. Bertambah biasa saja, nggak terlalu bergembira gimana-gimana gitu, berlebihan ya. Dan kalaupun berkurang, tidak terlalu bersedih juga. Karena dia tahu cepat atau lambat juga sebanyak apapun dunia ini akan ditinggalkan. Nah itu ilmu yang coba kita evaluasi. Adakah kita seperti itu? Kalau Rasulullah dan para sahabat demikian. Abu Bakar demikian. Makanya Abu Bakar melebihi, mengungguli para sahabat yang lain. Karena hatinya lebih zuhud. Para sahabat lebih dibandingkan para tabi'in. Padahal para tabi'in ini lebih banyak ibadahnya. Kenapa? Para sahabat lebih tinggi, lebih utama dibandingkan para tabi'in. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, karena mereka sahabat lebih zuhud. Ada dunia, mereka nikmati. Enggak ada dunia, mereka bersabar, biasa saja. Bahkan Rasul pernah berbulan-bulan di rumah beliau, kata Aisyah, cuman ada air putih sama korma saja. Enggak punya makanan yang lain. Kalau kita kan bisa makan nasi padang, bisa di warteg, bisa di mana-mana, makanan kita berganti-ganti, uang kita banyak. Rasulullah pernah berbulan-bulan tidak ada makanan di rumahnya, hanya air putih sama kurma. Itu makanan sehari-hari, tidak ada makanan yang lain. Tapi Rasulullah bahagia. Aisyah juga yang menceritakan juga berbahagia. Bahagia itu bukan dengan makanan, bahagia itu bukan dengan harta, bahagia itu bukan dengan kesehatan, tapi zuhud terhadap dunia itu sumber kebahagiaan. Ada dunia dinikmati, alhamdulillah, dia bersyukur. Nggak ada dunia, dia bersabar, biasa saja. Yang dia sedihkan adalah kalau tidak berhasil nanti di akhirat. Itu baru kesedihan seorang muslim. Sedih kalau tidak berhasil nanti di akhirat. Sedih kalau tidak diampuni oleh Allah.
Ini mesti dibahas di mana-mana. Karena kita ini sudah ngaji pun tapi lebih condong kepada dunia dibandingkan akhirat. Sehingga ngajinya kadang-kadang futur kan. Lah, awalnya sih ngaji, Masya Allah, taklim. Setelah itu berapa bulan hilang. Tidak ngaji lagi. Yang awalnya mungkin mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, tiba-tiba hilang ibadah sunnah. Yang wajib pun kadang-kadang hilang juga. Kenapa masih banyak kaum muslimin yang melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, kemungkaran, kejahatan di mana-mana? Karena tidak zuhud terhadap dunia. Adanya korupsi makin banyak. Kenapa korupsi makin banyak? Karena tidak zuhud terhadap dunia. Kalau orang yang zuhud terhadap dunia, nggak mungkin dia rakus, serakah tamak dengan dunia, lalu dia melakukan segala macam cara, yang penting dapat uang. Halal, haram, hantam saja semuanya. Oh, nggak mungkin. Hatinya bermasalah berarti. Ya. Jadi kita lihat di sini bagaimana Imam Ahmad mengatakan, rahimahullah, ya, orang yang memiliki 1.000 dinar, dia orang yang kaya raya, dianggap dia zuhud. Kapan? Dia tidak berbangga apabila uangnya bertambah, dan dia pun tidak bersedih apabila uangnya berkurang. Dan ini selaras ya dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di surah Al-Hadid ayat yang ke-23. Likaila, ya, kata Allah, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan bersedih. Jangan bersedih akan apa yang kamu tidak dapatkan. Tidak bisa mendapatkan sesuatu. Kadang-kadang kita sedih kan, ya nggak berhasil. Masalah dunia nih, ya akhirnya sedih, ya nangis berhari-hari, akhirnya meratap. Ya, sedih dengan masalah dunia yang terlewatkan atau tidak bisa kita dapatkan. Dan supaya kamu juga, kata Allah, jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Gembira boleh nggak? Boleh, tapi jangan terlalu bergembira. Inilah salah satu pengertian zuhud yang disebutkan oleh para ulama. Ya, sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Jadi kosongkan dunia, ya, jangan kita masukkan ke dunia ini ke dalam hati kita. Ini merupakan modal. Akhirnya kita menjadi bahagia. Orang miskin, tapi dia paling bahagia di muka bumi ini. Karena dia zuhud. Orang kaya, dia paling berbahagia di muka bumi. Bukan karena hartanya. Orang kaya, dia bisa berbahagia. Paling berbahagia, paling tenang, paling tentram di muka bumi. Bukan karena akibat dari harta yang dia miliki. Tapi orang kaya ini merupakan orang yang paling sukses, paling berhasil adalah karena dia zuhud. Ada banyak harta, tidak menjadikan dia berubah. Sampai dia terperdaya, terlena dengan dunia yang dia miliki. Kenapa? Semuanya dianggap titipan, amanah dari Allah. Ini bukan punya saya, ini semua punya Allah ini. Cuman Allah inginkan saya bisa memanagenya, bisa mempertanggungjawabkannya dengan saya mengeluarkan infak, sedekah, zakat. Coba kita berpikir seperti itu. Semua yang kita miliki pada hakikatnya amanah dari Allah. Hidup ini amanah. Jadi semuanya tidak ada yang sia-sia. Apapun yang kita miliki, semuanya bukan milik kita. Bahkan kita ini, jasad kita pun semuanya milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami pun akan kembali kepadanya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun yang kamu miliki, kata Allah, itu semuanya milik Allah. Begitu banyak yang Allah berikan kepada kita bersyukur saja. Kita bukan punya kita ini. Allah menitipkan. Dan Allah ingin melihat sejauh mana rasa syukur kita kepadanya. Allah memberikan sesuatu apapun, kesehatan, waktu luang, mungkin yang lain-lain begitu banyak nikmat, tapi dua nikmat ini yang paling banyak terperdayanya manusia. Nikmatani maghbunun fihi ma katsir minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia, hampir seluruh manusia tertipu dengan dua nikmat ini yang Allah berikan kepadanya. Nikmat sehat dan waktu luang. Nikmat sehat dan waktu luang. Jadi zuhud ini orang yang paling bakhil dengan waktu. Bukan harta. Orang yang paling bakhil, kedekut, koret, dan kikir dengan waktu. Kenapa? Dia merasa bahwa dunia bukan segala-galanya dan modal untuk bisa selamat nanti di akhirat adalah memanfaatkan. Siapa yang paling banyak bisa memanfaatkan waktu demi waktu, menit demi menit, detik demi detik selama hidup di dunia, maka dia orang yang zuhud. Gimana nih? Mudah apa sulit? Ada orang nggak sih? Mudah apa sulit jamaah sekalian?
Kalau cuma casing doang penampilan, banyak orang bisa melakukan seperti itu. Casingnya kayak wali ya, wali murid. Penampilannya Masya Allah kayak soleh, solehah ya, orang bertakwa dengan bajunya, dengan kopiahnya, dengan sorbannya, apa dengan jilbab, dengan cadarnya, Masya Allah di sosial medianya banyak. Secara casing bukan menjadi identik bahwa dia orang bertakwa. Orang bertakwa itu di sini. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini kata Rasulullah. At-taqwa hahuna. 3 kali Rasul mengatakan, At-taqwa hahuna, At-taqwa hahuna, At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi 3 marrat. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Sambil beliau menunjuk kepada dadanya. Hatinya bertakwa, otomatis jasadnya bertakwa. Dan hati yang bertakwa adalah hati yang zuhud terhadap dunia. Dia cari dunia, silakan. Cari nafkah, apalagi seorang suami ya, wajib untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Tetapi dunia yang dia cari, mau banyak, mau sedikit, dia terima, bersyukur, alhamdulillah, dia qanaah. Itu zuhud. Ini yang perlu kita evaluasi bersama, ya, bukan sekedar ngaji saja datang ke kajian seperti ini. Kenapa? Kalau kita tidak zuhud terhadap dunia, pasti nggak ikhlas. Zuhud terhadap dunia itu berarti dia lebih memprioritaskan akhirat, 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 akhirat. Dunia dia cari, tapi dunia bukan tujuan. Otomatis nggak ada namanya riya, nggak ada sum'ah, nggak ada ujub, tidak ada sombong, tidak ada. Bersih hatinya. Yang dikeluarkan dari lisannya, lisan yang perkataan yang baik, yang lembut, yang tenang, yang bermanfaat. Semuanya dia timbang, jangan sampai ada kesalahan. Karena dunia bukan tujuannya. Subhanallah. Tapi kalau kita lihat tidak sedikit ya yang ngaji atau mungkin ustadznya juga ya meskipun ilmunya Masya Allah hafal Quran 30 juz tapi hatinya dipenuhi dengan cinta dunia yang berlebihan. Bisa. Meskipun dia seorang ustadz atau bahkan ulama sekalipun tidak zuhud dia. Dunia menjadi tujuan. Orang melihatnya, wah ini ulama ini kan, hafal Quran, wah pinter dia menyampaikan hadis ini, tafsir segala macam. Tapi Allah lebih mengetahui apa kelebihan satu orang dan orang yang lain. Yang pertama kali Allah lihat adalah hatinya. Derajat seseorang itu tinggi di sisi Allah, bukan secara zohirnya yang dilihat, tapi hatinya. Dan hati menjadi zuhud dengan sebab ilmu yang benar. Dan dia pun minta kepada Allah. Contoh Rasul pernah meminta ya dalam doanya, coba dihafalkan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaan ya Allah dan bersihkanlah ya Allah hatiku ini. Engkaulah sebaik-baik yang membersihkannya. Engkaulah pelindungnya, engkaulah penjaganya. Itu doanya Rasulullah. Rasul inginkan supaya beliau memiliki hati yang bertakwa. Karena dengan hati yang bertakwa, otomatis dunia itu kecil. Bahkan Imam Al-Hasan Al-Basri, rahimahullah mengatakan bahwa aku bertemu dengan suatu kaum, maksudnya beliau bertemu dengan para sahabat. Ya, karena beliau seorang tabi'in. Beliau bertemu dengan para sahabat. Aku bertemu dengan suatu kaum di mana dunia dalam pandangan mereka seperti di bawah telapak kaki mereka, rata dengan debu yang mereka injak. Masya Allah. Pantesan sahabat itu luar biasa iman, ilmu, dan amalnya. Kata dunia di bawah telapak kakinya. Diinjak sama mereka. Meskipun mereka berharta. Pantesan perjuangan mereka luar biasa. Siap untuk mati, siap untuk berjihad. Siap membela Rasulullah. Cinta itu tumbuh dari hati. Takut kepada Allah tumbuh dari hati. Dan itu nggak bisa dimiliki. Cinta dan takut kepada Allah yang lebih baik kecuali ketika kita zuhud terhadap dunia. Jadi orang yang paling zuhud di dunia ini, yang paling zuhud siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu siapa? Para sahabatnya. Kenapa mereka orang yang paling takut kepada Allah, yang paling cinta kepada Allah, yang paling banyak berharap kepada Allah, yang paling bertauhid, paling benar? Kenapa? Karena mereka lah orang yang paling zuhud terhadap dunia. Sehingga seluruh amal kebaikan bisa dilakukan. Dan seluruh amal keburukan bisa ditinggalkan. Sehingga dengan mudah mencapai tingkat tertinggi, yaitu tingkat ketakwaan. Teorinya gampang ya? Gampang teorinya. Ya. Kita lanjutkan kembali. Sedikit lagi jemaah sekalian. Kita baca kembali di artikelnya, di Telegram saya. Adapun zuhud, ini perkataan dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal.
Imam Ahmad bin Hambal mengatakan zuhud itu terbagi 3. Pertama, meninggalkan yang haram. Maka itu adalah zuhudnya orang yang awam. Ya, meninggalkan perkara-perkara yang haram. Banyak orang yang bisa melakukannya. Zuhud terhadap dunia, tentunya dia gampang meninggalkan yang haram. Yang kedua, tingkat naik lagi ke atas. Tingkatan zuhud yang kedua adalah ketika seseorang tidak berlebihan dari sesuatu yang halal. Dan itu zuhudnya dari orang yang khusus. Artinya sesuatu yang halal pun dia tidak mau secara berlebihan. Kenapa? Takutnya terperdaya, terlena, akhirnya jatuh kepada perkara yang haram. Misalnya apa? Makan. Makan tidak mau berlebihan. Kan makan halal. Tidur. Tidur tuh halal. Tapi dia takut kalau berlebihan. Takutnya jadi menyia-nyiakan waktu. Takutnya kebablasan menjadi orang yang males. Dan seterusnya. Apalagi makan kalau nambah lagi, akhirnya berat untuk ibadah. Maka dia batasi. Dia tidak berlebihan dari sesuatu yang halal. Kenapa? Takut jatuh kepada dosa. Ini zuhud untuk orang yang tingkat khusus. Kata Imam Ahmad bin Hambal. Yang ketiga, zuhud yang ketiga adalah meninggalkan setiap perkara yang menyibukkan. Meninggalkan setiap perkara yang menyibukkan dan dapat menjauhkan dari Allah. Apa saja yang menjauhkan dari Allah, dia tinggalkan. Maka itu zuhudnya al-arifin, orang yang telah bermakrifat, orang yang paling dekat kepada Allah. Sesuatu yang tidak bermanfaat, dia tinggalkan. Ini tidak bermanfaat, dia tinggalkan. Bukan lagi masalah haram yang dia lihat. Masalah haram otomatis dia tinggalkan. Tapi juga dia meninggalkan masalah makruh. Karena tidak bermanfaat. Dia tinggalkan masalah yang syubhat. Ini boleh apa enggak ya? Masih tersamarkan. Ini boleh apa enggak ya? Saya tinggalkan saja, saya takut dosa. Itu sampai ke situ. Dia tinggalkan perkara yang haram, dia tinggalkan perkara yang makruh, dia tinggalkan perkara yang syubhat, bahkan dia tinggalkan perkara yang mubah, boleh. Ya, secara berlebihan dia tinggalkan itu. Kenapa? Karena dia sudah mencapai tingkat yang dekat kepada Allah. Itulah orang yang bertakwa. Ya, coba saya mau tanya jamaah di sini, antum kira-kira zuhud yang level keberapa nih? Ketiga ya? Masya Allah, benar? Pertama, zuhud pertama meninggalkan perkara yang haram. Ini tingkatan paling bawah ini. Semua orang bisa meninggalkan perkara yang haram, meninggalkan ini haram, ini nggak boleh haram. Ini zuhud tingkat pertama, zuhud terhadap dunia. Yang kedua, meninggalkan ya sesuatu yang sifatnya berlebihan pada perkara-perkara yang halal. Boleh ini halal, tapi dia takut kalau kebanyakan nanti jatuh pada dosa. Mendingan secukupnya aja lah. Ini tingkatan yang khusus. Yang ketiga, dia meninggalkan semua perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Yang bisa menjauhkan dia dari Allah. Masya Allah. Qad aflahal mu'minun. Telah beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu ketika mereka salat, mereka khusyuk. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Beruntung orang-orang beriman kata Allah. Ketika siapa mereka? Orang yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia, tidak bermanfaat. Semua ucapannya selalu dia timbang, ada maslahat dan mudarat. Semua perbuatan ditimbang, ada maslahat dan mudarat. Orang seperti kata Allah, orang beruntung. Itu Allah sebutkan di surah Al-Mu'minun ayat pertama, kedua dan ketiga. Beruntunglah orang-orang beriman. Kenapa mereka bisa seperti ini? Bisa meninggalkan perkataan dan perbuatan yang sia-sia karena mereka zuhud terhadap dunia. Ini level yang ketiga. Apapun yang tidak menyebabkan semakin dekat kepada Allah, dia tinggalkan. Apapun yang menyebabkan dia semakin jauh dari Allah, dia tinggalkan. Jadi betul-betul waktunya semuanya diupayakan bermanfaat. Diupayakan semua waktunya ada pahalanya, ada pahalanya, ada pahalanya. Bukan habis begitu saja sia-sia. Ini level zuhud yang ketiga. Dan sepertinya antum yang nomor 3 ya. Ya, kalau saya nomor 1 baru. Level pertama, antum level ketiga ya. Kayaknya saya salah masjid nih. Salah masjid nih kayaknya nih. Udah tinggi sekali level audiens nih ya. Betul? Level ketiga? Betul? Mau bilang iya, takut ria. Mau bilang iya, takut ria. Bilang enggak? Kayaknya juga enggak gitu. Iya, toib. Jadi zuhud yang disyariatkan itu adalah meninggalkan keinginan terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat ya. Jadi ini penting sekali jamaah sekalian karena selama ini kita lihat kita ini udah lama ngajinya. Taklim sana, taklim sini, di mana ada kajian kita kejar.
Di mana ada Ustadz ini, oh kita kejar. Lalu peningkatannya apa? Kok sulit sekali ya menjadi orang yang lebih tinggi lagi iman, ilmu dan amal. Ada apa ya? Padahal saya ngaji di mana-mana. Ustadznya banyak saya dengar. Di YouTube juga ada, sosial media ada. Di masjid saya datangi, saya catat, saya dengarkan. Tapi kok peningkatannya lama sekali. Kalaupun ada sedikit sekali peningkatannya. Kenapa? Karena zuhud terhadap dunia belum ada di hati kita. Ini yang menjadikan terlambat untuk menjadi melejit lebih tinggi lagi, secepat kilat menjadi orang yang lebih baik dalam pandangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Belum tentu seorang ustadz lebih baik dibandingkan jamaahnya. Karena bisa jamaahnya lebih zuhud dibandingkan ustadznya. Bisa jadi seperti itu. Dia tidak ingin menjadi orang yang terkenal, dia ingin menjadi orang yang tersembunyi, padahal dia di langit adalah orang yang terkenal di antara para malaikat. Subhanallah. Orang yang zuhud tidak butuh kepada dunia, meskipun dia sedang hidup di dunia. Dia mencari dunia, tapi dia tidak inginkan dunia itu. Itulah orang yang zuhud. Ya, baik. Sampai di sini barangkali ya, kurang lebih lah yang bisa saya sampaikan dari artikel yang ada ini. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa membantu kita memahami tentang masalah zuhud. Ya, dan kita sekali lagi bukan saya mengajak untuk miskin ya. Jadi miskin semuanya, kita tidak punya harta, bukan begitu. Tapi kita silakan mencari harta dan kaya pun boleh, karena kita butuh untuk haji, berangkat umroh, keluarin zakat, sedekah, baju kita juga baju yang bagus, jangan compang-camping segala macam. Tapi zuhud itu bukan dari penampilan, tapi dari hatinya. Itulah orang yang bertakwa. Ya, kita mulai pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah, amalan-amalan bagaimana saja agar terkenal di langit selain zuhud? Amal apa supaya terkenal di langit nanti? Di langit penghuninya adalah malaikat. Di bumi penghuninya jin dan manusia. Amal apa yang menjadikan kita terkenal di kalangan para malaikat? Allah memuji-muji nama seseorang hamba. Selain zuhud, apalagi? Ya tentu tadi saya katakan. Baca di artikelnya di sini. Orang yang hatinya bersih. Itu sudah mencakup seluruh amalan hati. Zuhud itu salah satu amalan hati. Di artikel disebutkan di sini, amal hati itu banyak seperti ikhlas, tawakal, khusyuk, takut dan harap kepada Allah, yakin, senantiasa ingat kepada Allah, dia bersabar, dia bersyukur, berbaik sangka kepada Allah, tawadu, tidak hasad, iri dengki dan seterusnya. Contohnya banyak, amal-amal hati yang lain yang menjadikan seseorang itu akan terkenal di langit dan Allah membangga-banggakan hamba itu di kalangan malaikatnya. Tetapi kalau kita lihat, sepertinya zuhud ini menyebabkan amal yang lain menjadi mudah. Itu maksud saya. Amal hati banyak. Susah untuk ikhlas kalau tidak zuhud. Begitu zuhud, ikhlas menjadi mudah. Begitu zuhud, bersyukur jadi mudah. Begitu zuhud, ya, bersabar jadi mudah. Begitu zuhud, tingkat keyakinan dia kepada Allah luar biasa. Allah berikan tambahan-tambahan kekuatan, hidayah dan taufik. Jadi kesimpulannya amal hati itu banyak. Tapi sepertinya kalau kita press seperti itu ya, di press, maka amal zuhud terhadap dunia inilah yang menjadikan amal hati yang lain menjadi lebih gampang, mudah, enteng untuk kita miliki. Makanya kita harus zuhud ini terhadap dunia, ya, supaya amal-amal hati yang lain seperti ikhlas, tawakal, khusyuk, rasa takut semakin baik, rasa cinta kepada Allah semakin baik, rasa harap, sabar, bersyukur, hati semakin bersih dengan sebab zuhudnya terhadap dunia. Mohon penjelasan untuk batasan berlebihan dalam hal mubah. Mohon penjelasan untuk batasan berlebihan dalam hal mubah. Ya, berlebihan dalam masalah mubah. Saya katakan tadi, hal-hal yang mubah, misalnya makan. Makan tuh mubah. Nggak mau makan, ya nggak apa-apa. Mungkin kenyang kan. Ya mau minum, silakan. Ya, hal-hal yang sifatnya mubah. Mau tidur, silakan. Hal yang mubah. Mubah tuh boleh artinya.
tidak haram, dan bahkan kita butuh untuk melakukannya ya. Tetapi jangan berlebihan. Bagaimana penjelasan untuk batasan berlebihan? Artinya secukupnya aja. Seperti contoh Rasul mengatakan apa? Kalau makan itu, tubuh kita butuh sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga lagi untuk nafas. Secukupnya aja, insya Allah kita sehat. Kenapa banyak orang yang berpenyakit saat ini? Ada kanker jantung, diabetes, ya asam urat, kolesterol, apalagi disebutkan itu, kanker usus, ginjal, segala macam penyakit biasanya nggak jauh-jauh dari masalah makanan yang berlebihan, minuman berlebihan, pikiran stres berlebihan, atau tidak banyak gerak, banyak diamnya. Setahu saya itu sumber penyakit. Makanan, minuman, pikiran, dan kurang banyak bergerak. Banyakan duduk, banyakan diem, banyakan melamun, akhirnya pikun. Tapi bagi orang-orang yang sifatnya makannya secukupnya, apalagi dia banyak sering berpuasa, ya, minum pun secukupnya, insya Allah dia sehat. Itu namanya tidak berlebihan dalam masalah hal yang mubah. Makanya Allah mengatakan, wa kulu washrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian dan minumlah kalian, tapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai perkara-perkara yang berlebihan. Kalau terlalu banyak makan, nah hati menjadi keras. Kalau terlalu banyak makan, akhirnya apa? Timbul malas. Kalau terlalu banyak makan, menjadi berat badan ini untuk beribadah. Azan berkumandang, kita nguap terus. Ya azan lagi. Ya. Tapi bagi orang yang secukupnya saja, maka lihat Rasulullah makannya sedikit. Para sahabat makannya sedikit. Makanya hati lembut. Lembutnya hati merupakan modal untuk bisa melakukan segala macam kebaikan. Ya, dan makanan berpengaruh dalam masalah melembutkan hati. Lembutnya hati, lahirlah kekhusyuan. Lembutnya hati menjadi mudah kita untuk mencapai tingkat ketakwaan yang lebih baik. Ya, seperti itu barangkali batasan berlebihan dalam masalah mubah artinya kita tidak terlarang kan untuk makan, minum, tidur dan lain-lain atau bergaul. Bergaul pun jangan berlebihan. Kita bergaul dengan manusia ya secukupnya saja. Jangan berlebihan. Ini ngobrol berjam-jam. Bergaul silakan, kita butuh orang lain untuk bicara, untuk bercanda barangkali. Tapi bukan habis waktu kita seharian. Nah, meskipun ngomongnya, ya kita bicara kan boleh bergaul dengan siapa, dengan teman-teman misalnya. Tapi kalau berlebihan, jadinya bukan mubah lagi. Takutnya jadi dosa. Apalagi ngomongin orang lain jadi gibah. Ya, tapi kalau bergaul secukupnya saja, karena kita harus ekstra berhati-hati. Setan itu berusaha menjadikan kita jatuh kepada perbuatan dosa, ya. Jadi kita fokuskan bagaimana waktu itu betul-betul bermanfaat, ya. Ada tambahan iman, tambahan ilmu, tambahan amal. Jadilah orang yang paling hebat dia, ya. Yang terakhir di kertas ini bukan pertanyaan ya, tapi curhat. Aduh, Ustadz, berisik banget kajian ini. Karena banyak anak-anak balita di belakang. Ini orang tuanya kok nggak peka ya, menzulimi telinga jamaah yang mau mendengarkan kajian. Mohon nasihatnya Ustadz buat orang yang bawa anak-anak di masjid ini. Apakah masjid ini besar buat bermain anak-anak balita ya? Kok sering kali saya kajian pertanyaannya ini sih? Berapa kali saya ngisi kajian di sini selalu banyak yang curhat seperti ini. Apakah dengan Ustadz yang lain sama? Hah? Banyak juga yang curhat seperti ini? Katanya berisik, di depan sih ikhwan tenang ya. Alhamdulillah, di belakang tuh. Banyak yang bawa anak-anak, teriak-teriak, mengganggu sekali jamaah yang lain sedang khusyuk mendengarkan kajian, mencatat segala macam ya. Hati-hati jamaah sekalian ya, berdosa Anda. Anda berdosa. Karena menzolimi orang lain itu berdosa. Anda bukan pelakunya, tapi anak-anak itu yang tidak bisa tertib. Dan Anda yang bertanggung jawab, karena Anda orang tuanya. Anda yang membawa anak itu ke masjid. Maka Anda yang bertanggung jawab atas perbuatan yang salah dari anak-anak. Sudah tahu anak-anak itu mungkin tidak bisa tenang. Jangan dibawa ke masjid. Udah tahu anak-anak ini nggak bisa tertib. Ya jangan dibawa di masjid. Kalau bisa tertib nggak apa-apa, bawa saja. Sudah tahu kan? Ya, ini mengganggu yang lain. Bukan saja ketika kajian,
Bahkan ketika sholat pun kita terganggu ya. Pernah di samping saya itu anak-anak, ya Allah. Dia bergerak sana, bergerak sini. Jadi kita ikut-ikut juga. Disenggol-senggol sama dia. Ya Allah. Mengganggu sekali. Kita pengen dengerin kan suara imam bagus banget. Tiba-tiba tergerak. Kenapa? Dia bergerak. Kadang-kadang diinjek kaki kita. Anak ini belum tertib, tidak boleh dibawa ke masjid. Haram. Karena mengganggu nanti. Anak itu nggak punya dosa. Belum tercatat dosanya. Siapa yang dosa di sini? Orang tuanya. Atau orang yang membawa anak tersebut tidak boleh. Ketika anak itu memang tertib, anteng, diem, mau tertib ya, nggak apa-apa. Saya pun bawa anak saya. Sejak umur 3 tahun saya bawa ke masjid. Sekarang dia sudah umurnya 25 tahun. Dulu ketika usia 3 tahun saya bawa ke masjid. Taruh di samping saya ketika kita berjamaah di masjid, samping saya. Tapi dia diam. Nggak ganggu orang lain. Ruku-ruku, sujud-sujud ngikutin. Karena ingin mengikuti abah ke masjid. Nggak ganggu orang lain. Kita kasih tahu. Masjid bukan tempat bermain ya. Kalau mau ikut abah ke masjid, harus tenang, diam, jangan berisik. Oke? Mau bah? Ayo. Kalau berisik, abah nggak bawa lagi ke masjid. Bisa diomongin. Gimana orang tuanya sebetulnya. Tapi orang tuanya mungkin berisik juga. Sehingga anak pun copy paste kepada orang tuanya. Ya, nauzubillah min dzalik. Ini sudah berkali-kali jawaban saya ini. Sering ketika kajian pertanyaannya atau curhat seperti ini ya. Mudah-mudahan Bu, mohon maaf ya yang di belakang-belakang, cobalah diperhatikan, takutlah kepada Allah. Ya, dosanya besar, bukan dosa kecil. Mengganggu orang yang sedang ibadah. Kita taklim seperti ini tuh ibadah loh. Bukan sholat saja ibadah. Datang duduk mendengarkan kajian itu ibadah yang mulia, agung dan besar. Pahalanya di sisi Allah. Dan menjadi cara termudah untuk dimudahkan masuk ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dimudahkan. Jauh rumahnya di Bekasi sana datang kemari. Jauh rumahnya sana di Jakarta Utara barangkali kemari. Masya Allah. Dari Tangerang kemari. Jauh. Masya Allah. Dengan ikhlas datang kemari. Capek, letih, lelah mendengarkan. Belum pulang lagi nanti mungkin kehujanan. Tapi dia niatkan semua karena Allah. Menempuh perjalanan jauh atau dekat. Dimudahkan bagi dia nanti jalan menuju surga. Bahkan kalau seandainya meninggal dalam kondisi seperti ini, maka matinya husnul khotimah. Ya, lagi dengerin ceramah nih, tiba-tiba jatuh, meninggal. Itu husnul khotimah. Mau nggak? Nggak apa-apa, yang penting antum duluan, anak belakangan. Mau ya? Yang penting antum duluan, anak belakangan. Kan mau dakwah lagi masalahnya. Karena antum kan udah zuhud semua dengan dunia kan. Jadi dunia sudah tidak ada dan pengen kembali kepada Allah gitu ya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kata Allah negeri akhirat dengan keindahannya, dengan kenikmatannya, dengan keselamatannya dan kebahagiaannya. Cari akhirat. Itu zuhud. Tapi kamu jangan lupakan nasib kamu di dunia. Kamu butuh dunia, kamu sedang hidup di dunia, maka carilah dunia. Tapi yang pertama, cari akhirat dulu. Tapi jangan kamu lupakan dunia. Karena kita sedang hidup di dunia. Orang yang zuhud itu seperti itu. Dia lebih memprioritaskan akhirat dibandingkan segala-galanya. Dia mengecilkan dunia, dia besarkan akhirat, dia kecilkan dunia, dia besarkan Allah. Itu zuhud. Pasti dia akan dahsyat imannya, keyakinannya, keteguhannya, kesabarannya, rasa syukurnya, tawakalnya, dan lain-lain. Karena dunia tidak ada di hati. Maka semua menjadi mudah. Ya. Baik, sampai di sini barangkali ya. Afwan, semoga bermanfaat. Bisa dibaca kembali artikel yang sudah ada di Telegram saya, Telegram Najmi Umar Bakar. Semoga kita bisa memahami dan mengamalkannya sebaik mungkin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.